Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Trihapsari. Perkenalkan, nama saya Anggun. Perkenalkan, nama saya Syahira Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Michika. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri serta luar negeri. Dan yang kedua, ancaman non-militer. 1. Ancaman militer dalam negeri. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menyebabkan kerusuhan. Upaya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi ekstrim atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. 2. Ancaman militer luar negeri. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Contohnya, 1. Integrasi serangan militer oleh negara lain yang membahayakan kedaulatan dan wilayah negara. 2. Invasi serangan bersenjata terhadap wilayah NKRI oleh negara lain. 3. Bombardemen penggunaan senjata oleh negara lain terhadap NKRI. 4. Blokade mengumpangkan wilayah NKRI oleh negara lain. 5. Spionase kegiatan mata-mata untuk mendapatkan dokumen rahasia militer. 6. Sabotase merusak instalasi militer dan objek vital nasional. 7. Ancaman militer oleh jaringan terorisme internasional atau terorisme lokal yang bekerja sama dengan terorisme internasional. 8. Pemberontakan dan perang saudara dengan pengguna senjata. Ancaman non-militer dan contohnya. Ancaman non-militer berbeda dari ancaman militer karena tidak melibatkan kekuatan fisik dan seringkali sulit untuk terlihat seperti ancaman militer. 1. Ancaman ideologi. Meskipun paham komunis tidak lagi populer sejak runtuhnya Uni Soviet, ancaman terhadap ideologi masih relevan. 2. Ancaman politik. Politik bisa menjadi alat untuk memicu perang dan menggulingkan pemerintahan serta mempengaruhi negara-negara melalui faktor-faktor seperti HAM. 3. Ancaman ekonomi. Kondisi ekonomi memainkan peran kunci dalam pertahanan negara, termasuk ancaman internal, inflasi, pengangguran, dan eksternal, kinerja buruk, ketergantungan pada asing. 1. Ancaman internal seperti inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, dan ketidakjelasan sistem ekonomi. 2. Ancaman eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. 4. Ancaman sosial budaya. Ancaman ini mencakup isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik berdasarkan agama, suku, atau ras, yang dapat memicu perang dan pengungsi. 5. Ancaman teknologi informasi. Kejahatan siber dan kejahatan perbankan adalah ancaman yang terus berkembang dalam era teknologi informasi. 6. Ancaman keselamatan umum. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, serta ancaman yang diakibatkan oleh tindakan manusia seperti penggunaan obat-obatan berbahaya, pembuangan limbah industri, dan kecelakaan transportasi juga mengancam keselamatan umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.